Selamat pagi, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Semoga umat-umat Tuhan pagi ini dalam keadaan baik dan sehat. Dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan oleh sebab pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat untuk melakukan akan aktivitas kita. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan akan firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sangat membutuhkan curahan kuasa Roh Kudus, mengurapi, memberkati kami pagi ini, bila mana kami mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan pimpin kami sepanjang hari ini di dalam semua aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi ini kita akan mendengarkan akan firman Tuhan dengan judul yaitu berbeda tetapi bernilai. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bila mana kita membaca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara-saudaraku, bila mana kita membaca di dalam Filipi pasal yang kedua, tema atau judul perikopnya yaitu nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Semua kita pasti tahu bahwa uang koin ataupun uang kertas pasti memiliki akan gambar yang berbeda di kedua sisinya. Tetapi perbedaan gambar tersebut disatukan dan menjadikan akan uang tersebut bernilai dalam satu kesatuan gambar yang berbeda. Jadi sisi yang satu berbeda dengan sisi yang lain. Tetapi bila mana dihilangkan akan satu sisi di mata uang itu, maka tentunya uang itu tidak ada nilainya atau tidak ada harganya. Jadi walaupun di sisi-sisi yang berbeda tetapi memiliki akan nilai dan kesatuan atau memiliki akan harga. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sama seperti kita suami dan istri pasti memiliki akan perbedaan, bukan? Ya. Tentunya suami istri memiliki akan perbedaan. Istri memiliki akan perbedaan pendapat, ya. Begitupun suami. Dan seringkali kita melakukan apa yang membuat kita enak, ya. Namun tidak memikirkan akan kepentingan dari pasangan kita. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi pada kenyataannya justru konflik atau masalah yang sering terjadi bila belum bisa menerima akan perbedaan. Ya, jadi mempertahankan akan pendapatnya sendiri. Dan itu akan menjadi konflik atau terjadi konflik atau terjadi persoalan atau masalah, boleh jadi di dalam rumah tangga. Nah, saudara-saudaraku, sebenarnya perbedaan, ya, sebenarnya setiap perbedaan sekecil dan sebesar apapun bisa untuk tidak dijadikan masalah yang menuju kepada perpecahan. Jadi ingat bahwa setiap perbedaan sekecil, ya, sebesar apapun
bisa untuk tidak dijadikan masalah yang menuju kepada perpecahan, tetapi justru bisa menemukan akan solusi yang menjadikan kita bernilai dalam kesatuan kita bila mana kita berpikir akan objektif atau positif menerima perbedaan satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudaraku, sama seperti uang yang walaupun dihancurkan atau dirobek menjadi dua bagian, tetap saja masing-masing pecahan atau robekan membawa sebagian sisi gambar yang berbeda, tetapi menjadi tidak bernilai ketika uang tersebut terpisah, ya. Jadi contohnya uang kertas, ya, dipisahkan atau sisi yang satu hanya ada satu sisi saja, maka tentunya uang itu tidak ada nilainya. Nah, saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama belajar lebih lagi dan saling menerima akan perbedaan tanpa mengubahnya dengan tuntutan-tuntutan. Ya. Ceritakan kepada Allah karena pasangan kita adalah ciptaan daripada Allah yang dikasihi oleh Allah. Hanya Dia yang sanggup mengubah setiap kehendaknya, dan hanya Tuhan yang sanggup menyatukan dan mempersatukan akan dua perbedaan menjadi satu kesatuan yang bernilai, yang berharga di mata daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, Roma 15 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi di dua sisi yang berbeda, mata uang koin itu sisi yang berbeda, tetapi bila mana disatukan akan bernilai, tetapi bila mana dipisahkan, ya, hanya satu sisi saja, maka tentunya uang itu tidak bisa bernilai. Saudara-saudaraku, jadikanlah kesatuan kita bernilai walaupun berbeda, agar itu dapat menjadi motivasi dan dapat menyatukan, sehingga melalui perbedaan itu akan menghasilkan akan suatu yang positif untuk keharmonisan dan kesatuan daripada satu rumah tangga. Biarlah renungan kita pada pagi ini boleh menolong kita agar walaupun berbeda tetapi memiliki akan nilai yang sangat besar. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini di dalam semua aktivitas kegiatan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin.